Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perkenalkan, nama saya Putri Laila salah satu Naza. Perkenalkan, nama saya Tia Febriana. Nama saya Muhammad Abdul Fakih. Nama saya Mutiara Saputri Yusuf. Saya Muhammad Abdul Fakih akan menjelaskan definisi demokrasi. Istilah demokrasi atau bahasa Inggrisnya demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yakni demos dan kratos atau kretein. Demos berarti rakyat dan kretein berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan berbagai pengertian yang berkembang dalam sejarah pemikiran tentang demokrasi, kita dapat mengkategorikan ada 3 makna demokrasi, yakni demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik, dan demokrasi sebagai sikap hidup. Yang pertama ada demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Makna demokrasi sebagai bentuk pemerintahan merupakan pengertian awal yang dikemukakan para ahli dan tokoh sejarah. Misalnya Plato dan Aristoteles. Plato dalam tulisannya Republik menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik itu ada 3, yakni monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Sementara Aristoteles dalam tulisannya Politik mengemukakan adanya 3 macam bentuk pemerintahan yang baik, yang disebutnya good constitution, meliputi monarki, aristokrasi, dan politi. Pertama, ada demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Lalu aristokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Lalu kalau monarki itu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Perkenalkan, nama saya Tia Febriana akan melanjutkan materi berikutnya. Demokrasi sebagai sistem politik, yaitu perkembangan berikutnya demokrasi tidak sekedar dipahami sebagai bentuk pemerintahan, tetapi lebih luas yakni sebagai sistem politik. Bentuk pemerintahan bukan lagi demokrasi, oligarki, monarki, atau yang lainnya. Bentuk pemerintahan dewasa ini lebih banyak menganut pendapat Niccolo Machiavelli dari 1467 sampai 1527. Ia menyatakan bahwa negara lo satu dalam hal ini merupakan hal yang pokok atau jenius, sedang spesiesnya adalah republik atau republika dan monarki atau principati. Lalu selanjutnya monarki adalah bentuk pemerintahannya yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. Sedangkan republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Lalu selanjutnya beberapa prinsip dari demokrasi dan prinsip-prinsip dari otoritarian atau kediktatorian. Adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada demokrasi, yaitu yang A. Pembagian kekuasaan. Kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif berada pada badan yang berbeda. B. Pemerintahan konstitusional. C. Pemerintahan berdasarkan hukum. D. Pemerintahan mayoritas. E. Pemerintahan dengan diskusi. Lalu yang kedua otoriter. A. Pemusatan kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif menjadi satu. Ketiga, kekuasaan itu dipegang dan dijalankan oleh satu lembaga saja. B. Pemerintahan tidak berdasar konstitusional, yaitu pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. C. Rule of power atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan dan ketidaksamaan di depan hukum. D. Pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah tetapi melalui dekret. E. Pemilihan umum yang tidak demokrasi. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat kebesaran penguasa atau pemerintah negara. Saya Mutia Herunisa Putri Yusuf akan melanjutkan materi berikutnya.
Demokrasi sebagai sikap hidup. Perkembangan berikutnya, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan dan atau sistem politik, tetapi demokrasi dimaknai sebagai sikap hidup. Jika demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik, maka hal itu lebih banyak berjalan pada tingkat pemerintahan atau kenegaraan. Demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tetapi demokrasi juga memerlukan sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam diri penyelenggara, negara maupun warga negara pada umumnya. Tim Ise-Iyun menyebut demokrasi sebagai pandangan hidup, bahwa demokrasi tidak datang dengan sendirinya dalam kehidupan bernegara. Ia memerlukan perangkat pendukungnya, yakni budaya yang kondusif sebagai mindset dan setting sosial dan bentuk komplit. Dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya sebagai demokrasi, sebagai pandangan hidup. Lalu slide berikutnya mengenai prinsip-prinsip dan indikator demokrasi. Yang pertama, kebebasan atau persamaan. Kedua, kedaulatan rakyat. Ketiga, partisipasi. Keempat, inklusif. Kelima, representasi. Keenam, transparansi. Ketujuh, akuntabilitas. Responsif. Lalu selanjutnya kompetisi yang bebas dan adil. Lalu selanjutnya solidaritas. Slide berikutnya, indikator demokrasi. Kerangka kerja utama dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, kerangka hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin. Komponen kedua, institusi-institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel. Ketiga adalah masyarakat yang demokratis atau sipil. Perkenalkan, nama saya Putri Laila salah satu Naza. Saya ingin memberikan materi tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit sebagai berikut. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Yang kedua, secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Praktik demokrasi Indonesia menurut Meriam Budiarjo 2008 menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, masa pertama Republik Indonesia 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional. Yang kedua, masa kedua Republik Indonesia 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak aspek penyimpangan dari demokrasi konstitusional. Yang ketiga, masa ketiga Republik Indonesia 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjol sistem presidensial. Yang terakhir, masa keempat Republik Indonesia 1998 hingga sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia. Pendidikan demokrasi. Dewasa ini dalam alam demokrasi harus ditumbuhkan kesadaran bahwa demokrasi hanya akan tumbuh kuat jika didukung oleh warga-warga yang demokratis, yakni warga yang memiliki dan menjalankan sikap hidup demokratis. Ini artinya warga negara yang bersikap dan berbudaya hidup demokratis menjadi syarat bagi berjalannya negara demokratis. Oleh karena itu, tradisi atau budaya demokrasi di masyarakat perlu untuk ditumbuhkan dan dikembangkan. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersingkat warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokrasi melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.